Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rzuqna al-adhana ar-rajihah wal uqula ar-rashidah wal quluba az-zakiyah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsunina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, sobat-sobat sekalian. Dalam pertemuan kita yang kedua, mengkaji tafsir Al-Jalalain, sebuah kitab yang terkenal dalam ilmu tafsir, ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di pertemuan kali ini kita akan membahas surah kedua yang turun pada Nabi Muhammad SAW. Setelah kemarin kita membahas surah pertama yang turun, surah Al-Alaq, kali ini kita membahas surah kedua turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Qalam. Mari kita buka Al-Maktabah Asy-Syamilah. Surah Al-Qalam adalah surah Makkiyah yang jumlah ayatnya 52 ayat. Mari kita baca bersama teman-teman sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nun. Ahadu hurufil hija. Dia adalah salah satu huruf hijaiyah. Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah Maha mengetahui maksudnya dengan lafaz itu. Jadi huruf nun ini kita mungkin tidak tahu artinya. Huruf muqatta'ah dalam Al-Qur'an itu kita serahkan maknanya kepada Allah. Beberapa ulama berusaha untuk menafsirkannya, tapi kalaupun kita tidak tahu, tidak apa-apa. Ada yang mengatakan itu sebagai lambang bahwasanya memang Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab. Jadi kita serahkan maknanya kepada Allah. Wal qalami wa ma yasturun. Kita tafsirkan wal qalam, demi pena. Alladzi kataba bihil kainati fil lauhil mahfuz. Pena yang dengannya Allah menulis segala hal yang ada di alam semesta, dalam kehidupan segala yang ada. Fil lauhil mahfuz, di mana dituliskan oleh Allah di dalam Al-Lauh Al-Mahfuz, sebuah catatan yang terjaga, sebuah tempat khusus, yaitu Al-Lauh Al-Mahfuz. Wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka goreskan. Siapa mereka ini? Ai al-malaikatu minal khairi wassalah. Mereka adalah para malaikat. Dan apa yang mereka tuliskan berupa kebaikan dan kesolehan. Jadi demi pena dan apa yang dituliskan oleh para malaikat berupa kebaikan dan kesolehan. Kita lanjut ke ayat yang kedua. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Tafsirnya, ma anta, tidaklah engkau, ya Muhammadu, wahai Muhammad, bini'mati rabbika bimajnun, dengan adanya nikmat dari Tuhanmu itu sebagai orang yang gila. Ai, maksud dari ungkapan ini, intafal jununu anka, tidak ada ternegasikan sifat junun atau gila dari dirimu wahai Muhammad, bisa babi in'ami rabbika alaika, tersebab pemberian nikmat dari Tuhanmu kepada dirimu, bin nubuwati, berupa kenabian, berupa status kenabian, amanah dan pemuliaan kenabian, wa ghairiha, dan nikmat lainnya. Wa hadza raddun biqaulihim innahu majnun. Dan ini, ungkapan ini, ayat ini adalah respon atau balasan atau penolakan terhadap perkataan orang-orang Quraisy bahwasanya sesungguhnya Muhammad itu adalah seorang yang gila. Kata Allah, tidaklah engkau wahai Muhammad dengan nikmat dari Tuhanmu ini sebagai orang yang gila. Kita lanjut ke ayat yang ketiga. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Dan sesungguhnya bagimu wahai Muhammad sungguh pahala yang tiada terputus.
Ghairu mamnun artinya ghairu maqtu', yang tidak terputus. Kita lanjut ke ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin, sungguh berada di atas akhlak. Khuluq, akhlak itu ditafsirkan dinin, cara hidup, cara beragama atau cara hidup, azim, yang agung sangat mulia. Nah, teman-teman sekalian, hingga ayat yang keempat ini kita mengetahui Allah bersumpah dengan pena dan apa yang dituliskan oleh para malaikat berupa kebaikan. Nah, di sana kata Allah, Nabi Muhammad itu adalah seorang yang dimuliakan dengan nikmat dan status nubuwah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Nabi Muhammad berada pada akhlak yang mulia. Bagaimana mungkin dibenarkan perkataan orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah orang yang gila? Itu sama seperti jika kita mendapati ada seorang yang soleh, rajin beribadah, suka berdakwah, kemudian ada yang menuduhnya sebagai orang yang gila, maka perkataan itu tertolak dan tidak bisa diterima. Karena sebaliknya, amalan soleh itu adalah bentuk kasih sayang Allah dan bentuk orang itu berada dalam hidayah, sehingga tertolaklah perkataan gila itu. Karena orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu bukan orang, tidak mungkin dia sebagai orang gila, sebaliknya adalah orang yang hidup dalam kebahagiaan. Kita lanjut, ayat yang kelima. Fasatu besiru wayu besirun. Artinya, maka engkau wahai Muhammad akan melihat, dan mereka orang-orang Quraisy akan melihat. Ayat yang keenam. Bi'ayyikumul maftun. Di mana di antara kalian yang sebenarnya tertimpa kegilaan. Nah, di sini teman-teman sekalian, kata Allah, sebelumnya orang-orang kafir Quraisy itu memang mengatakan Nabi Muhammad gila. Padahal Nabi Muhammad berada dalam nikmat dan kemuliaan nubuwah, kenabian. Maka kata Allah, kamu kelak akan melihat secara tampak jelas dan terang wahai Muhammad, dan mereka pun orang Quraisy akan melihat siapa sebenarnya yang berhak dikatakan gila. Orang-orang Quraisy tadi yang tersesat. Nah, lafaz al-maftun itu masdar. Dia adalah masdar yang dia itu dalam bentuk isim maf'ul. Seperti kata al-ma'kul. Al-ma'kul itu artinya sebenarnya secara literalnya dalam ilmu bahasa itu dia sebagai isim maf'ul yang dianggap berakal. Al-ma'kul. Yang dianggap bisa masuk akal. Tapi juga atau yang dianggap mungkin berakal. Tapi bisa juga berarti dia itu adalah akal itu sendiri dalam bentuk masdar. Jadi al-maftun ini seolah-olah bi'ayyikumul futun, siapa yang diantara kalian yang memiliki kegilaan. Nah, atau kalau kita terjemahkan tadi bisa juga siapa diantara kalian yang ditimpa kegilaan. Di sini dikatakan, jadi al-maftun itu adalah masdar seperti lafaz al-ma'kul, maksudnya adalah al-futun. Lafaz al-futun ini bentuk masdar bimakna al-junun, memiliki makna al-junun, kegilaan. Abika ambihim. Nah, di sini ditafsirkan maksudnya bika au bihim, al-futun atau al-junun, bentuk kegilaan itu apakah itu ada pada dirimu atau pada mereka. Jadi bi'ayyikumul maftun, kamu akan melihat sebenarnya al-junun, kegilaan itu ada pada kamu atau pada mereka. Tentu pada mereka, dan nanti akan kita lihat secara gamblang di hari akhir. Kita lanjut ke ayat 7. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa a'lamu, dialah yang tahu, maha tahu, biman dhalla an sabilihi, siapa yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah maha tahu, Allah tahu siapa yang mendapatkan petunjuk, siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini masih penjelasan dari sebelumnya. Jadi yang gila itu sebenarnya siapa? Yang tersesat itu sebenarnya siapa? Karena Allah maha tahu siapa yang tersesat dan siapa yang dapat petunjuk. Bil muhtadina lahu, siapa yang mendapatkan petunjuk menuju Allah. Oke. Bil muhtadina lahu, mendapatkan petunjuk menuju Allah.
Wa a'lamu bimakna alim. Lafaz a'lamu di sini memiliki makna alim. A'lamu artinya maha mengetahui, alim artinya mengetahui. Artinya Allah mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Allah mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk atau orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan a'lam itu menunjukkan arti maha mengetahuinya. Oke, wallahu a'lam. Kita lanjut ke ayat yang ke-8, teman-teman. Jumlah ayat dari surah Al-Qalam ini ada 52 ayat ya. Jadi kita tidak selesaikan dalam satu pertemuan, tapi kita akan ambil sebagian ayat-ayat Al-Qur'an ini. Oke, di ayat 8 Allah berfirman, "Fala tuti'il mukadzibin." Artinya, maka janganlah engkau wahai Muhammad patuhi perkataan orang-orang yang mendustakan agama itu. Janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan agama itu, karena mereka mengklaim sebuah perkataan yang sesat, mengatakan kamu gila, nggak usah dengarkan. Fokus aja dalam ibadah, fokus dalam ketakwaan, karena kamu sedang berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kaidahnya teman-teman, jika sudah berada dalam kebenaran kebaikan, dalam kesolehan ketaatan, kita tidak perlu mengikuti atau mendengarkan kata orang-orang yang dia itu mendustakan agama, mendustakan ajaran Islam. Kita fokus pada agama kita. Ayat berikutnya, ayat ke-9. Waddu law tudhinu fayudhinun. Tafsirannya, waddu, mereka orang-orang Quraisy itu berharap. Waddu berharap, berkeinginan. Di sini ditafsirkan tamannau, berandai-andai, berkeinginan. Lau, jikalah. Masdariyah, secara bahasa lau ini menjadikan setelahnya itu seolah masdar. Satu kesatuan yang bermakna isim maf'ul atau objek dari andai-andaian tamannau ini. Tamannau lau, apa yang menjadi andai-andaiannya? Tudhinu. Tudhin, apa arti tudhin? Talinu lahum, engkau berlemah lembut kepada mereka. Fayudhinun, maka mereka pun yudhinun. Apa yudhinun? Yalinun nalaka. Maka mereka pun kemudian berlemah lembut untukmu. Nah, ini tafsirannya. Lafaz selanjutnya, wa huwa ma'tufun ala tudhin wa in ja'ala. Ini adalah keterangan bahasa. Kita coba bedah sedikit. Wa huwa ma'tufun ala tudhin. Lafaz yudhinun itu adalah disambungkan kepada tudhin. Maksudnya, engkau berlemah lembut dan mereka pun kemudian berlemah lembut. Itu istilahnya ataf, kata sambung. Sesuatu yang disambungkan dengan kata sambung kepada yang sebelumnya. Jadi dia yudhinun ini disambungkan kepada tudhin. Wa in ja'ala jawab at-tamanniya al-mafhum. Jikalah jawab dari at-tamanni, lau ini ada lafaz lafaz tudhinu, itu kan andaian, lau tudhinu, jikalah kamu berlemah lembut. Kemudian jawabannya adalah bentuk yang dipahami secara kontekstual dari nuansa dan suasana yang ada, al-mafhum, min waddu, dari kata waddu, lau tudhinu, waddu lau tudhinu, terus dipahami jawabnya dari kata waddu, mereka inginkan itu. Maksudnya mungkin bisa kita terjemahkan, jikalah engkau, mereka berharap jikalah engkau berlemah lembut kepada mereka, maka mereka pun senang. Itu yang bisa kita pahami. Itu maksud dari al-mafhum min waddu. Wallahu a'lam. Maka jikalah seperti itu, lafaz yudhinun qaddira qablahu ba'dal fa'ihum. Maka sebelum yudhinun, setelah fa itu ditakdirkan adalah lafaz hum. Fahum yudhinun. Jadi ini ada dua artian ya. Ini sebenarnya maknanya sama. Tapi kalau kita ingin melihat sisi bahasa, kalau yang pertama, waddu lau tudhinu fayudhinun. Mereka berharap jikalah engkau berlemah lembut kepada mereka dan mereka pun berlemah lembut kepadamu. Kalau yang kedua, mereka berharap andailah engkau berlemah lembut sehingga mereka senang gitu bla bla bla, maka mereka pun kemudian berlemah lembut padamu. Fahum yudhinun. Itu makna kajian bahasanya. Tapi ala kulli hal, kita tahu kandungannya, orang-orang kafir Quraisy, termasuk orang-orang yang mendustakan atau tidak setuju dengan ibadah kita, itu kadang mereka ingin kita lemah lembut, bertoleransi, sampai kita meninggalkan ibadah kita mengikuti ibadah mereka, dan lain sebagainya. Padahal kata Allah, lakum dinukum waliyadin.
memerintahkan Rasulullah mengatakan seperti itu. Jadi orang kafir Quraisy itu mereka mengatakan Rasulullah itu majnun, orang gila, dan lain sebagainya. Mereka itu berharap sebenarnya, berandai-andai, seandainya Nabi Muhammad itu akhirnya berlemah lembut kepadanya, orang-orang Quraisy dan mereka pun berlemah lembut. Di sini kita bisa mengambil keterangan juga teman-teman, ternyata tidak dalam segala aspek kita itu berlemah lembut kepada orang-orang yang memusuhi agama kita. Gitu. Ada tentu kita itu mesti berpegang teguh dan mendalam memegang akar dari agama kita. Tegas kepada musuh agama kita atau orang yang menentang kesolehan kita. Begitu. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-10. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Janganlah engkau mematuhi setiap orang yang halaf, banyak bersumpah. Halaf ditafsirkan kulla halaf, kulla kathiril halif. Setiap orang yang banyak sumpahnya. Bil batil, dengan kebatilan. Jadi kita mesti melihat ada orang-orang yang bersumpah. Seolah-olah yang akan dia sumpahkan itu kebaikan. Tapi ternyata dia bersumpah dengan kebatilan atau dusta. Sumpah. Dia itu gila. Sumpah, ini yang benar, itu salah. Sumpah. Nah, jangan kita mengikuti perkataan orang itu walaupun dia bersumpah. Kata Allah, janganlah engkau mematuhi, wahai Muhammad, setiap orang yang banyak sumpahnya dengan kebatilan. Mahinin, yang dihinakan. Hakir, yang hina, yang rendah. Jangan engkau patuhi orang-orang itu. Karena ya memang orang-orang yang seperti demikian itu sejatinya mereka adalah orang yang hina, bahkan untuk kebatilan mereka bersumpah supaya dibenarkan. Jangan kita patuhi perkataan orang-orang demikian. Itu kandungan yang bisa kita ambil di sini. Kita lanjut ke ayat yang ke-11. Hammazin masya'im binamim. Oke, kata Allah tadi jangan patuhi orang yang banyak bersumpah dengan kebatilan lagi hina. Hammazin, orang yang jangan juga, dan sifat kemudian yang disebut oleh Allah, jangan patuhi orang yang dia itu ternyata adalah hammas, pencela. Apa itu hammas? Ghayyab, orang yang banyak, oh bukan ghayyab ya, di bukunya anak cek ayyabun pakai ain. Ayyabin, orang yang banyak mencela. Abayaibu artinya mencela. Ay muhtabin, maksudnya adalah orang yang mencela. Kenapa Anda bacanya in? Karena di sini kan lafaz ayatnya hammazin. Maksudnya adalah ayyabin atau muhtabin. Orang yang banyak mencela atau banyak berghibah, membicarakan orang lain. Masya'im binamim, orang yang berjalan berkeliling sambil membawa misi adu domba, merusak hubungan. Di sini diterangkan masya'in binamim, orang yang banyak berjalan dengan adu domba, itu adalah sa'in bil kalami bainan nasi ala wajhil ifsadi bainahum. Dia itu berkeliling di antara manusia, berusaha dalam hal itu dengan membawa al-kalam, perkataan. Dia berkeliling di antara bainan nas, di antara manusia bil kalam, dengan perkataan ala wajhil ifsad, dengan tujuan atau dalam bentuk yang merusak bainahum, merusak hubungan antara manusia. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu mereka datang merusak pemahaman atau pandangan orang-orang terhadap Nabi Muhammad SAW, merusak pandangan orang-orang terhadap orang-orang Muslim. Orang Muslim itu orang yang taat, yang baik. Tapi ada aja orang-orang yang membicarakan, oh orang Muslim itu salah, orang Muslim ini begini begitu. Bahkan diadu domba dengan orang lain yang baru ingin mengenal Islam. Ini secara mutlak bisa kita terapkan makna ini. Allah berkata, jangan kau patuhi orang yang banyak bersumpah dengan kebatilan, halafin, mahin, yang hina, yang banyak mencela, kemudian berkeliling kemana-mana membawa adu domba, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini menarik ya. Kita lanjut ke ayat 12. Manna indil khairi. Ini sifat selanjutnya nih, orang yang kata Allah jangan kau patuhi wahai Muhammad. Sifat berikutnya adalah manna indil khairi. Sangat mencegah diri, menahan diri dari mengeluarkan kebaikan. Atau menahan diri dari kebaikan. Di sini ditafsirkan bakhilin bil mali. Orang yang bakhil, pelit terhadap harta. Anil hukuki.
Dia pelit terhadap hartanya dalam perihal menunaikan hak-hak. Jadi dia bakhil dalam hal hak-hak ada dalam hartanya itu mesti dia berikan, tapi dia nggak mau. Mu'tadin artinya zalim. Mu'tadin melampaui batas, ditafsirkan zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, menzalimi, gitu ya. Athimin, asimin diterjemahkan atau ditafsirkan athim, orang yang berdosa. Athim itu orang yang berdosa. Kata Allah, jangan engkau patuhi orang yang tadi dijelaskan halafin mahin, kemudian hammazim masya'im binamim, lalu manna'il lil khairi mu'tadin athim. Jangan patuhi orang yang pelit terhadap kebaikan, pelit terhadap hartanya dari menunaikan hak-haknya, kemudian zalim, lagi berdosa. Oke, ngapain kita patuh orang-orang seperti itu gitu. Oke, lanjut ayat berikutnya. Ayat yang ke-13. Utullim ba'da dzalika zanim. Apa arti utul? Ini istilah dalam Arab yang berarti ghalizin jahin. Kasar, lagi kaku. Ba'da dzalika zanim. Setelah itu juga sebagai orang yang zanim. Apa itu zanim? Zanim itu diketahui kejahatannya. Diketahui dia itu sebagai orang yang jahat. Gitu. Jadi nggak usah patuh orang-orang seperti demikian. Oke, jadi zanim du'iya fi Quraisy. Dia adalah seseorang, ada seseorang ini mengenai orang yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Qalam ini, yang dikatakan utul limba dzalika zanim. Itu ada seseorang namanya bakal disebut du'iya fi Quraisy. Dia adalah seorang yang diklaim kemudian bagian dari Quraisy. Wa huwal Walid bin Al-Mughirah. Dia adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, beliau sangat terkenal ya dan sangat kaya di antara orang-orang Quraisy. Idda'ahu abuhu ba'da samaniya asyrata sanatan. Dia diklaim oleh ayahnya setelah 18 tahun. Dikatakan Al-Walid bin Al-Mughirah ini adalah orang Quraisy, gitu kata ayahnya. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bercerita, mengomentari ayat ini, di mana Al-Walid bin Al-Mughirah itu digelari oleh Allah utulin ba'da zalika zanim. Seorang yang dia itu dia kasar, kaku, kemudian diketahui dia itu sebagai orang yang punya kejahatan, jahat orangnya. Ibnu Abbas berkata, la na'lam annallaha wasafa ahadan. Kami tidak mengetahui bahwasanya Allah mensifati seorang pun bima wasafahu bihi, dengan sesuatu yang Allah menyifati Al-Walid bin Al-Mughirah dengannya. Minal uyub, berupa keburukan. Jadi emang Al-Walid bin Al-Mughirah ini dinilai mendapatkan gelar istimewa dari Allah sebagai gelar yang sangat buruk, yang kata Ibnu Abbas kami nggak mengetahui Allah pernah menyifati seorang pun selainnya gitu dengan sifat yang semisal pada Al-Walid bin Al-Mughirah ini, sebutan utulin zanin. Fa'alhaqa bihi aran la yufariquhu abadan. Maka Allah pun melekatkan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah itu sebuah aron, celaan, sebuah keburukan, sebuah aib yang tidak akan berpisah dari dirinya, yang tidak akan menjauh dari dirinya, tidak akan melepaskan diri darinya selama-lamanya. Artinya gelar yang istimewa yang buruk ini, utulin zanim ini melekat pada Al-Walid bin Al-Mughirah selama-lamanya, abadan. Karena sudah dalam Al-Quran ya. Dan ini nggak dihapuskan, ada dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 13. Wa ta'allaqu bi zanimin az-zarfu qablahu. Ini keterangan bahasa bahwasanya lafaz ba'da zalik, zarf yang setelah yang sebelum zanim ini adalah muta'alliqan bi lafaz zanim, dengan lafaz zanim. Kita lanjutkan. Intinya ini tentang Al-Walid bin Al-Mughirah nih. Kalau ada orang sekarang yang seperti sifat ini gitu, utulin ba'da zalika zanim, itu dia punya sifat Al-Walid bin Al-Mughirah. Kita lanjut ke ayat yang ke-14. An kana dha malin wa banin. Karena ia memiliki harta dan anak-anak. Al-Walid bin Al-Mughirah itu punya anak Al-Walid bin Al-Walid dan Khalid bin Al-Walid. Kemudian dia punya harta yang begitu
yang begitu luar biasa, kekayaannya itu begitu begitu masya Allah, gitu ya. Nah, di sini dikatakan apa yang menyebabkan dia menjadi orang yang kaku, kasar, jahat? Ternyata karena dia punya harta dan anak-anak. Bukannya harta dan anak-anak itu mengantarkannya kepada hidayah, tapi sebaliknya ternyata karena dia punya harta dan anak-anak itulah malah dia menjadi orang yang jahat. Di sini tafsirannya ai maksudnya li'anna wa huwa. Makna dari ankana itu adalah li'anna karena gitu, karena dia Al-Walid bin Mughirah tadi, siapa namanya? Kita lihat di buku ankana. Nah, di sini Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah itu, kenapa dia seperti itu? Karena dia punya harta dan punya anak-anak. Adapun lafaz berikutnya ini adalah keterangan bahasa lagi, wa huwa muta'alliqun bima dalla alaih. Lafaz li anna bla 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 ini atau anka nazama lima banin ini adalah keterangan dari jumlah sebelumnya atau ayat sebelumnya. Kita lanjut ke ayat berikut. Ayat yang ke-15. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Tafsirnya, idza tutla alaihi ayatuna, jikalau dibacakan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah itu, atau kalau kita ingin tafsirkan lebih luas kepada orang-orang yang semisal Al-Walid bin Al-Mughirah tadi, dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, kata Allah kepada orang itu, Al-Quran, Al-Quran, itu Al-Quran maksudnya, qala, orang itu akan berkata, hiya, Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu adalah asatirul awwalin, kisah-kisah klasik atau kisah-kisah legenda orang-orang terdahulu. Maksudnya adalah kadzdzaba biha. Al-Walid bin Al-Mughirah itu atau orang itu dia mendustakan ayat-ayat itu. Katanya ayat Al-Quran ini adalah cerita orang-orang dulu aja nih. Ini bukan wahyu dari Allah, bukan wahyu dari Tuhan. Dan bagaimana dia bisa mendustakan itu? Ternyata di sini diterangkan kadzdzaba biha, Al-Walid bin Al-Mughirah atau orang itu mendustakan ayat Al-Quran, mengatakan ayat Al-Quran itu adalah dongengan orang terdahulu, li'in amina alaihi, karena nikmat yang kami berikan kepadanya bima dzukira, dengan apa yang nikmat yang telah disebutkan tadi, kami memberikan nikmat kepadanya berupa nikmat yang telah disebutkan tadi, yaitu harta dan anak-anak. Sangat disayangkan ya, ternyata dengan nikmat yang diberikan oleh Allah itulah malah dia menjadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mengatakan itu adalah legenda atau cerita-cerita orang-orang terdahulu. Nah, maka teman-teman sekalian, ternyata beberapa orang ketika diberikan nikmat berlebih, itu malah membuat dia tersesat dan membuat dia sombong, mendustakan ayat-ayat Allah. Maka di sini kita berharap kepada Allah diberikan rezeki dan keturunan, anak-anak, mal dan banin yang berkah, yang mendekatkan kita kepada Allah, sehingga kita bertambah ketaatan kita dan semangat kita dalam berjuang mensiarkan kebaikan. Bukan seperti Al-Walid bin Al-Mughirah menjadi orang yang utulin ba'da dzalika zanim, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dia mendustakan bahkan karena Allah memberikan nikmat berupa harta yang banyak dan anak-anak sehingga dia bisa sombong sampai mendustakan ayat. Oke, selanjutnya ini ada keterangan qiraah. Wa fi qiraatin, dan dalam sebuah qiraah itu ada bacaan aan bihamzatain dengan dua hamzah maftuhatain yang difathahkan. Nah, di sini anka nazamali wa banin, ada yang membaca anka nazamali wa banin, gitu ya. Ini seharusnya berada di ayat yang sebelumnya, teman-teman. Ayat 14 ini keterangannya ya. Aan wa fi qiraatin aan bihamzataini maftuhatain, itu bukan pada ayat idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, tapi pada ayat sebelumnya anka nazamali wa banin itu ada qiraah anka nazamali wa banin. Wallahu a'lamu bishawab. Kita lanjut lihat ayat berikutnya, ayat 16. Sanasimuhu 'alal khurtum. Sanasimuhu 'alal khurtum. Tafsir ayat 16.
maka kami akan beri tanda dia alal khurtum, pada belalainya, pada hidungnya maksudnya. Sanaj'alu ala anfihi alamatan yu'ayyaru biha. Kami akan menjadikan pada hidungnya itu ada sebuah tanda yang dengan tanda itu dia bakal dicela. Ma'asya. Oh, yu'ayyaru biha ma'asya. Dengan tanda itu akan dicela cara hidupnya atau sesuatu yang dia hidupi sebagai kehidupan. Apa bentuk kehidupannya? Yaitu mengatakan Nabi Majnun mungkin, atau dia sebagai orang yang keras, mengatakan ayat Al-Quran itu sebagai asatirul awalin, legenda orang terdahulu, maka akan diberikan oleh Allah tanda kelak di hidungnya, yang dengan tanda itu dia bakal dicela yang dengan tanda itu bakal dicela cara hidupnya. Yu'ayyaru biha ma'asya. Akan dicela dengan tanda tersebut, cara hidupnya, atau bagaimana dia hidup. Fakhutima anfuhu bisayfi yawma badar. Sini catatannya teman-teman sekalian. Maka ternyata pada perang Badar, hidung Al-Walid bin Al-Mughirah itu diberikan luka. Khutima anfahu bisayf, luka pedang. Jadi seolah-olah diberikan tanda langsung oleh Allah di dunia gitu, tanda cap. Nah, ini orang yang terhinakan ini. Langsung ketika hidup di perang Badar, itu Allah berikan tanda di hidungnya. Sanasimuhu alal khurtum. Nah, ini bisa jadi berbicara tentang Al-Walid bin Al-Mughirah atau seseorang yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, kata Allah, kami akan berikan tanda di belalainya. Ternyata langsung diberikan tanda semenjak perang Badar. Bisa jadi Al-Walid bin Al-Mughirah kalau kita lihat dari ceritanya. Fakhutima anfuhu bisayfi yauma badrin. Maka diberikan luka pada hidungnya atau tanda pada hidungnya dengan pedang ketika perang Badar. Wallahu a'lam. Kita lanjut ke ayat 17. Oke, ayat 17 surah Al-Qalam, surah yang kedua turun, Allah berfirman, Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Oke, kita tafsirkan, Inna balawnahum, sungguh kami telah menguji mereka, orang-orang Quraisy, imtahanna ahla Makkah. Di sini dikatakan hum di sini adalah ahla Makkah. Sungguh kami telah menguji mereka, imtahanna, kami telah menguji ahla Makkah, penduduk Makkah, bil qahti wal ju' dengan kekeringan dan kelaparan. Kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami telah memberikan cobaan atau memberikan tes gitu ya kepada ashab al-jannah, para pemilik kebun. Al-jannah di sini ditafsirkan al-bustan, kebun. Id aqsamu, di mana ketika mereka aqsamu, bersumpah, la yasrimunnaha, apa yasrim, yaqta'una, akan memotongnya, maksudnya memetik hasilnya, memetik hasil kebun. Yaqta'una samarataha, tafsirannya memotong atau memetik buah dari kebun itu, musbihin dalam kondisi berpagi hari, waktu sobah, pada waktu pagi, kaila yash'aru la yash'uru bihim kaila yash'uru bihim afwan kaila yash'uru bihim al-masakinu, supaya orang-orang miskin tidak menyadari mereka, fala yu'tunahum, sehingga mereka bisa tidak memberi orang-orang miskin minha, bagian dari buah-buahan atau dari kebun itu. Oke. Maka na'abuhum yatasaddaqu bihi alaihim minha, yang dimana ayah mereka padahal yatasaddaqu bihi alaihim minha, memberikan hibah, memberikan sedekah, memberikan untuk mereka bagian dari kebun itu, memberikan kebaikan dengan hal tersebut kepada mereka dari kebun itu. Jadi orang-orang ahli kebun ini, pemilik kebun ini, teman-teman sekalian, dia diberikan nikmat oleh Allah berupa kebun, yang dimana ayahnya sebenarnya yang memberikan kebaikan.
dari kebun itu sebelumnya. Akhirnya kebun ini mungkin jadi kepemilikan orang-orang itu. Nah, orang-orang yang mendapatkan kebun ini atau orang-orang yang mempunyai kebun ini, mereka bersumpah bakal metik buah-buah kebunnya itu di pagi-pagi supaya orang-orang miskin nggak bisa minta. Mereka nggak perlu ngasih orang miskin. Artinya mereka pelit, bakhil, mencegah kebaikan. Nah, di sini Allah mengatakan, Allah memberikan ujian kepada ahlu Makkah. Ujian itu berupa kekeringan dan kelaparan, sebagaimana Allah sudah menguji keimanan Ahlul Jannah. Bagaimana kisah Ahlul Jannah ini? Kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Sementara di sini ada dua perbandingan dari Allah. Allah menguji keimanan ahli Mekah dengan kelaparan dan dengan kekeringan dan kelaparan. Yang kedua ada Ashabul Jannah, pemilik pemilik kebun. Mereka juga diuji oleh Allah keimanannya. Tujuan ujian keimanan ini apa? Supaya mereka sadar dikit gitu. Sadar bahwasanya mereka tuh punya Allah, mereka itu berada dalam kesesatan dan mesti mengikuti Nabi Muhammad SAW yang membawa kebaikan untuk mereka. Oke, kita cukupkan sampai di sini teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas perkataan salah. Ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.